Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, faya ayyuhan nas ittaqullaha ta'ala wa lazimu 'ala sabri fi jami'il ahwal. Qala ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama yufassabiruna ajrahum bighairi hisab. Hadirin jamaah sholat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan dan hari yang berkah ini kita selalu berusaha untuk meningkatkan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan selalu berusaha meningkatkan ketaatan kita terhadap perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, dan marilah kita tingkatkan kesabaran kita dalam setiap masalah yang menimpa pada diri kita. Sabar sangatlah besar pahalanya, sekaligus mulia pada akhirnya. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran surat Az-Zumar, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Ya, artinya hanya orang-orang yang bersabarlah yang disempurnakan pahalanya tanpa batas. Quran surat Az-Zumar. Jamaah rahimakumullah, sabar dibagi menjadi yaitu dua macam. Yang pertama yaitu sabar dalam mentaati
perintah-perintah Allah. Dan yang kedua yaitu menjauhi semua larangannya. Artinya sabar untuk mentaati perintah Allah walaupun terasa berat dan sulit, seperti menjalankan sholat 5 waktu yang harus dikerjakan setiap hari dalam kondisi apapun. Kita harus tetap bersabar serta terus meningkatkan kesadaran kita bahwa perintah Allah Subhanahu wa taala pasti akan membawa kebaikan yang kembali kepada umat manusia itu sendiri. Begitu juga dalam menjauhi semua larangannya. Kita harus sabar menahan yaitu hawa nafsu dari hal-hal maksiat. Jadi harus melawan, mengalahkan hawa nafsu walaupun itu kelihatannya enak. Biasanya yang dilarang niku sesuai dengan nafsu manusia. Tetapi sebaliknya kalau yang diperintah itu biasanya bertolak belakang dengan nafsu manusia. Maka disitulah Allah Subhanahu wa taala ngetes hambanya. Dia betul-betul sabar atau tidak untuk melaksanakan, menjalankan perintahnya Allah, walaupun tidak sesuai dengan nafsu manusia. Yang ditarik sholat subuh jamaah itu tidak sesuai dengan nafsu manusia. Tetapi kalau maksiat cocok, kebanyakan cocok dengan nafsunya manusia. Maka jamaah rahimakumullah, memang tidak dapat dipungkiri bahwa menghindari kemaksiatan merupakan hal yang sangat sulit. Jadi ngedoi maksiat niku ya pancen wangel tenan. Oke niku maksiat niku sesuai dengan nafsu manusia, ya pancen ya wangel tenan. Tetapi kalau dikondisikan dengan iman, maka dia akan mampu untuk meninggalkan daripada perbuatan maksiat itu. Walaupun dia sulit untuk melaksanakan daripada perintah Allah, tetapi kalau dikondisi dengan iman, maka dia akan ada kemampuan untuk melaksanakan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Apalagi di dalam hati manusia ada sesuatu yang disebut nafsu, yang selalu ditunggangi oleh iblis. Jadi nafsu itu adalah kerjasamanya dengan setan, dengan iblis, bekerja sama, ditunggangi dengan iblis, dengan setonia. Maka dia akan mampu atau tidak menahan daripada maksiat itu. Jamaah rahimakumullah. Sehingga jika masyarakat memiliki kebiasaan melakukan maksiat, tentunya sangat sulit untuk meninggalkan kebiasaan tersebut. Nah, wong wis kebacut jegur nanggone maksiat, niku yo pancen yo abot tenan wong nek diuju-ujuki kancane iblis memang. Allah menggenepi wae, Allah hanya ya nang masjid yo nang masjid, iki kan yo kumpulan masyarakat. Iki wangel kan untuk membedakannya. Tetapi jika kita mampu menahan nafsu, kalau kita mampu menahan nafsu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberi imbalan yang sangat besar kepada kita.
yaitu berupa surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam Quran, yaitu surat An-Nazi'at, wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, yang artinya, dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya, kebesaran Rabb-Nya, dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sungguh surgalah tempat tinggalnya. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah. Kemudian yaitu yang kedua, sabar dalam menghadapi kesulitan dan musibah yang menimpa pada diri kita. Orang hidup di dunia ini tidak lepas dari dua hal, yaitu perkara yang membahagiakan dan perkara yang menyusahkan. Jadi orang hidup itu tidak lepas dari dua hal itu. Kadang yo nyenengke, kadang yo nyusahke. Apabila kita menerima sesuatu yang menyenangkan, maka kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jika kita mendapat musibah, mendapat sesuatu yang menyusahkan, maka kita harus bersabar. Artinya menerima dengan sukacita bahwa semua ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita dalam kesulitan, contoh misalnya yaitu gagal panen, rugi dalam perdagangan, susah dan sulit dalam mencari rezeki, atau apapun yang membuat kita sedih, semuanya harus kita terima dengan hati terbuka dan ikhlas. Semua itu adalah kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Jamaah rahimakumullah, kita harus ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala telah berfirman di dalam Quran Al-Baqarah yang artinya, dan kami pasti akan menguji kamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan. Dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, mari kita tingkatkan kesadaran kita bersama. Kita di dunia ini hanya menjalani kehidupan. Semuanya telah diatur oleh Zat yang memberi kehidupan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Janganlah menyalahkan nasib, apalagi menyalahkan dan menghujat kepada Allah. Wis tak rewangi salat ya ono nyaine nang masjid ya urip koyo ngene wae. Jangan seperti itu. Akhirnya dia meninggalkan daripada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, menganggap bahwa Allah tidak adil terhadap hambanya. Masya Allah. Jamaah rahimakumullah, jika kita bisa ikhlas menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala, mau bersabar dalam hidupnya, insya Allah akan mendapat pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan akan diberikan jalan hidup yang mudah yang tidak pernah dipikirkan sebelumnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala tetapkan iman kita, ikhlas kita, sehingga ketika kita menghadapi ujian-ujian hidup ini, kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala
insya Allah nanti akan diberi jalan keluar yang terbaik. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal faizinal aminin wa adkhalana wa iyyakum fi ibadihi shalihin. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al yahum wal amwat innaka ala kulli shay'in qadir. Allahumma hdina wa dibina waj'al sababa liman ihtada. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin was-shadiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna rafiqa. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina adzabannar. Rabbana min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasada. Wa sallallahu ala qawli sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.